Pertama dari tuntutan tunggal yang kita ajukan hari ini ada kesepakatan untuk disetujui. Hanya saja kita komitmen itu sekarang kan sebatas lisan, tidak ada konkret dituangkan dalam sebuah perjanjian kesepakatan ya. Nah, itu nanti menjadi bahan kuat dasar kita untuk merealisasikan apa yang kita tuntut hari ini. Jadi kita menunggu sesuai dengan yang disepakati tadi. Dan tadi yang paling penting hari ini adalah statement tertulis yang dikeluarkan dari hasil RDP ini bisa kami terima paling lambat. Notulen ya? Iya, notulen paling sedikit. Tidak ada kesepakatan antara dua dari pihak Prusda bersama dengan HNSI dalam hal ini mewakili nelayan Sebuku. Ya itu. Inti kesepakatannya apa, Pak? Ya, inti kesepakatannya artinya Prusda bersedia memenuhi tuntutan yang diminta oleh HNSI dari pihak nelayan. Artinya mendirikan stasiun pengisian bahan bakar buat nelayan, BBM buat nelayan di Sebuku khususnya. Nah, itu bukan stasiunnya saja, tapi termasuk ya, kuotanya. Ya, kuota termasuk. Karena itu menjadi permasalahan krusial merasakan nelayan di sana ya. Dan sebenarnya seluruh Kota Baru, tetapi kita prioritaskan Sebuku. Kemudian tadi kan dari pihak KSNI, Pak, ada juga tadi menyebut bahwa kedudukan hukum penggunaan dana PI yang disimpan di SML itu tadi kan kedudukan hukumnya itu belum pas. Jadi betul. Tadi kan ada dijawab tadi. Jadi tanggapan Pian terhadap jawaban mereka. Jadi ini sesi kedua maksud saya ya. Kalau dari aspek hukum sebenarnya terjadi perbuatan melawan hukum, di mana penggunaan dana PIA yang diterima oleh Prusda itu tidak disertai dengan perda penyertaan modal pemerintah daerah, sehingga duit ini dikeluarkan itu ilegal semua. Jadi seharusnya dana yang diterima oleh Prusda itu 30 sekian miliar tadi diserahkan ke pemerintah daerah sebagai PAD. Kemudian pemerintah daerah melalui peraturan daerahnya memberikan penyertaan modal ke Prusda dengan jumlah yang disebutkan. Nah, itu harus diajukan dalam bentuk perda. Sampai hari ini kan perdanya tidak ada, tapi duitnya dipakai. Artinya penggunaan duit ini ilegal. Dana yang ada terserap sudah berapa gitu? Karena penyertaan modal di Prusda itu harus berdasarkan perda. Nah, sampai hari ini saya cek di DPRD tidak ada penyertaan modal oleh pemerintah daerah kepada Prusda. Nah, penerimaan apapun itu namanya, itu harus masuk ke kas daerah. Namun di sini kan harus melalui UMD dulu. Dari UMD itulah yang menyetorkan ke kas daerah. Nah, nanti karena kita ini kan belum ada dibahas tentang penyertaan modal untuk UMD ini. Ajukan ke pemerintah daerah, itu nanti kan maka nanti pemerintah daerah menyetujui untuk penyertaan modal untuk perusahaan itu. Ajukan dulu dengan SK Bupati. Benar tadi dikatakan bahwa apapun namanya penerimaan itu sumbangan di pihak ketiga itu harus masuk ke kas daerah dulu melalui tadi yang menerima, karena tidak bisa langsung dari Mubadala itu langsung ke kas daerah, tetapi melalui perusahaan tadi kan. Nah, perusahaan itulah yang menyetorkan ke kas daerah. Dari kas daerah itulah nanti maka perusahaan, makanya kemarin kan dibentuk perusahaan PT gitu kan, ditingkatkan dari apa namanya kemarin itu kan. Nah, kursi roda menjadi PT kemarin supaya dia bisa berkembang. Nah, di situ nanti maka dia akan mengajukan untuk penyertaan modal untuk pengembangan usahanya. Dan di situ nantinya usahanya apa saja sih yang mau dilakukannya. Betul itu, artinya kita harus jelas regulasinya dulu. Jangan sampai niat kita bagus, ya niat kita bagus, tetapi ternyata nanti di belakangnya kita jadi celaka gitu loh. Ini kita hanya sama-sama menjaga supaya jangan sampai uang ini jadi bola liar gitu kan. Nah, jadi api panas buat kita. Memang betul itu, semua apapun penerimaan itu, karena saya di BPKD dulu Pak, apapun penerimaannya itu yang bentuknya apakah itu pajak, apakah itu produksi, penerimaan lain-lain bukan pajak, terus sumbangan pihak ketiga, itu masuk ke kas daerah dulu. Nah, setelah masuk ke kas daerah, pemerintah daerah nanti misalnya kan menganggarkan untuk apa sih sebenarnya ini, termasuk untuk penyertaan modal yang di SK-kan oleh pemerintah daerah, Bupati. Saya kira itu Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada jadi nelayan perwakilan dari pihak himpunan nelayan seluruh Indonesia HNSI menuntut dengan selama ini PIA ini arahnya kemana. Nah, setelah
setelah kita rapat dengan pendapat, ternyata harus beberapa prosedur yang harus dilaksanakan, bukan semata-mata itu dana biaya langsung turun ke nelayan. Ada beberapa tahap, karena kalau tidak nanti berkenaan. Nah, dari penjelasan dari pihak perusahaan tadi bahwa mereka itu siap, dananya ada, siap membantu. Cuma karena kurangnya yang kita sayangkan itu kurangnya intens komunikasi antara pihak perusahaan dengan situasi regulasi. Jadi harapan kami DPRD dengan adanya DP ini kita bisa lebih keinginan masyarakat bisa lebih, harapannya bisa terlaksana. Kita ini kan sudah berubah bentuk dari badan usaha milik daerah, ya perusahaan daerah, Saijen Mitra Lestari menjadi sekarang PT Saijen Mitra Lestari Perseroda. Nah, jadi dengan adanya pertemuan ini kami sebenarnya sangat mengharapkan sekali bahwa penggunaan dana PI ini khusus untuk ekonomi kerakyatan. Itu fokus kami. Jadi nanti bagaimana ekonomi kerakyatan, penggunaan dana ini terserap untuk masyarakat. Fokusnya di sana kami. Nah, cuma dalam hal ini kami minta juga dari pihak masyarakat dalam hal ini memberikan masukan ke kami. Kami kan tidak tahu nih permasalahan seperti contohnya hari ini baru kita tahu bahwa di Pulau Sebuku ternyata membutuhkan SBN. Nah, dan pabrik es. Artinya dalam perencanaan yang kami selama ini kita arahkan ke daerah lain, kami mungkin akan fokuskan ke Pulau Sebuku. Kami akan rencanakan pembuatan pabrik esnya sama SBN-nya. Cuma kan di dalam perusahaan ini kan kami ada prosedur. Kami harus minta persetujuan komisaris dulu. Dan kami kaji nanti, karena ini kan bisnis to bisnis masalahnya. Jangan sampai nanti kami berinvestasi, kami melanggar regulasi di atasnya. Nah, jadi karena ini bisnis to bisnis, nanti sama-sama lah kita duduk nanti dengan pihak Pak Camat di Pulau Sebuku. Bagaimana mencari solusi selama ini yang menjadi problem. Dengan kebutuhan mendasar di nelayan kita ada, artinya beberapa ini kalau ada pakai banyu lain kawat mungkin kalau pabrik kami sudah dikelola, mudah-mudahan dalam 2-3 minggu ini bisa direalisasikan tentang masyarakat yang terdampak langsung. Dan kami ini termasuk ring 1, jangan sampai dari luar ring 1 yang dapat ring 1 sudah dapat. Nah, ini ada kesenjangan. Kemudian Pulau Sebuku ini terdiri dari beberapa pulau. Jadi ada dua pulau yang ada juga wilayah kami itu sebagian sekarang ini masih diklaim oleh sekarang memuju, tapi hanya beberapa pulau yang paling banyak itu daerah Tanjung Semalantaka.